Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya lagi di mata kuliah pemrograman aplikasi web server. Untuk kali ini kita akan menggunakan provider ya, maksud saya third party ya, atau pihak ketiga. Untuk pertemuan sebelumnya kita menggunakan provider inputsolution.com. Ternyata ada sedikit kendala ya, aplikasinya berat begitu. Nah, ini saya merekomendasikan untuk provider yang kedua ya. Di sini Tadabase.io ya. Di sini juga hampir sama ya dengan Input Solution. Yang jelas di Google ketika Anda mengetik web apps builder online ya, itu nanti akan banyak bermunculan begitu ya, dan nanti tinggal Anda memilih. Jadi Input Solution kemarin belum bisa dilanjutkan ya, karena ada kendala ketika kita membuka aplikasi. Nah, kita sekarang pakai Tadabase.io. Ini juga sama, yaitu membuat database custom ya, membuat aplikasi web database custom dalam hitungan menit begitu ya. Jadi di sini software ya, pengembangan software ya tanpa coding ya, yang disukai banyak tim ya, baik besar dan kecil. Nah, ini kalau Anda perhatikan jadi secara otomatis ya, mengotomatisasi proses bisnis Anda ya. Jadi seperti ini, membuat tabel ya, kemudian kalau membuat form itu tinggal milih-milih saja. Buat grafik juga sama ya. Jadi tinggal memilih datanya mana, maka kemudian langsung tervisualisasi di grafik. Kemudian kita juga bisa membuat form login ya, dan juga bisa membuat subscription ya, bagi ini untuk list building ya. Nah, ini juga bisa diperhatikan, aplikasi ini bisa untuk melacak semua pergerakan ya secara seketika ya. Jadi ada resources, sumber daya, kemudian kita juga bisa membuat kalender, membuat galeri ya. Kemudian ini membuat semacam ini koordinasi ya. Kemudian ada map, peta, kemudian di sini ada timeline gitu. Nah, nanti silakan Anda di sini kan juga ada template-templatenya ya. Platformnya ini banyak sekali. Platform overview, komponen, user, hosting, automation, integration begitu ya. Kemudian di sini untuk solution bisa juga untuk membuat manajemen property, kemudian human resources, field services, project management, dan education ya. Silakan Anda daftar dulu ya, sign up, terus nanti sign in ya. Dan nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti kalau Anda sudah masuk di bagian ini, Anda pilih saja start from template ya. Karena kalau start from scratch itu artinya mulai dari nol ya. Karena kita baru latihan, kita minta bantuan ya, start with template begitu. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam template ya. Ini ada yang CRM, ada yang Employee Time Off Manager, Property Management, Project Management, kemudian Employee Performance Review Tracking ya. Banyak sekali ya. Ini ada online course registration, ada event planning. Silahkan bisa ini contoh, katakanlah kita pakai ini ya, online course registration. Copy data. Nah, kemudian copy app ya. Ini online registration, copy dulu. Bentar. Oh, ini harus pakai daftar baru ya. Ini saya sudah lama sekali ini daftarnya.
Oke, ini saya back dulu. Mbak, ini saya tak logout dulu. Ini sudah cukup lama ya. Saya tak menggunakan ini. Oke, kita daftar dari awal ya. Sign up. Silakan Anda daftar ya. Di sini hanya 14 hari. Di sini hanya 14 hari. Nanti akan ada URL-nya ya di sini ya. Bentar, kita sign in aja. Saya tak menggunakan akun yang lain ya. Oke, kita daftar aja dulu. Oke, ini mungkin sekedar untuk wacana dulu ya, untuk wacana dulu. Nah, di sini juga ada ya, namanya uebakery.io ya. Ini katakanlah kalau ini malah lebih oke saya kira untuk pengembangan, karena ada fungsi deploy juga ya. Ini coba ya. Nanti Anda buka ini uebakery.io ya. Kemudian Anda tinggal daftar ya, kemudian setelah itu login, masuk ke dalam. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Saya tak masuk ke dashboard dulu. Nah, ini saya tak logout dulu ya, saya logout dulu. Jadi uebakery.io ini kalau saya tampilkan dulu di sini ya, untuk oke ya, kita geser dulu. Ini juga sama, tetapi ini lebih lengkap ya, lebih lengkap kalau diperhatikan. Ini modelnya visual ya, create full fledged web apps visually. Jadi dia membuat aplikasi web secara visual gitu ya. Jadi nanti tinggal daftar ya, try for free, kemudian login. Kemudian di sini ada produknya, bisa dibaca ya. Untuk di sini ada juga template ya. Di sini templatenya itu seperti ini ya, sales CRM dashboard, kemudian ada roadmap ya, kemudian ada financial dashboard ya, banyak sekali. Nah, contoh ini ya, ini education management web app ya, aplikasi web manajemen pendidikan, export in a live demo ya. Ini kalau ini kita explore ya, di langsung yang versi demo. Nah, tampilannya seperti ini untuk menu-menu. Nah, ini juga bagaimana membuat aplikasi seperti ini ya. Nah, ini versi demonya. Versi demonya seperti ini. Jadi membuat form satu-satu ya. Nah, kalau ini use it in a uebakery. Nah, kemudian Anda tinggal daftar ya, sign up. Kemudian diklik saja confirm. Oke, ini tinggal dipilih aja ya, sembarang. Ini bebas ya, ini hanya untuk persyaratan masuk ke aplikasi. Nah, di sini kan ada pilihan ya. Kita nanti mau milih yang database connection atau yang user interface builder ya. Kalau user interface builder kita membuat, jadi dalam intinya begini, buat aplikasi itu kan ada dua hal yang memang harus difokuskan ya. Jadi membuat tampilannya, user interface-nya, kemudian setelah itu koneksi datanya begitu ya. Kalau ini kan
hanya casing ya, tetapi ini kan dalamannya di sini. Nah, ini katakanlah kalau kita menggunakan UI Builder, kita klik. Nah, kalau di sini I have a developer background, itu kalau Anda punya background developer ya. Tapi kalau tidak punya, Anda tinggal klik ini saja. Nanti akan dibantu menggunakan template. Ya. Nah, di sini ada panduannya ya, dengan video. Katakanlah kalau ini di skip, nah, create my project katakanlah. Nah, ini tinggal di tes 1, tes 1 katakanlah gitu ya. Kemudian create. Nah, di sini ada banyak sekali template ya, yang bisa ini kan free semua. Ini kalau kita mau membuat form login lah pertama kali. Kita use template, kita mau membuat form login. Nah, nanti tinggal di edit saja ya. Ini diklik. Nah, ini kan ada cards. Ini buat form login yang begitu keren ya. Ini cuma diklik. Nah, di sini kan ada, ini kalau di header padding. Nah, Anda bisa perhatikan kan ada body padding. Nah, ini kalau kemudian ada footer padding. Nah, ini Anda perhatikan kan. Hanya dengan mengklik seperti ini visibility, ini visible dan sebagainya. Kemudian kalau Anda ingin mengubah font ya, ini tinggal diklik. Kemudian ini Anda sign up ya, sign terus transform, kemudian warna colornya, alignmentnya sudah, font size naiknya H5, appearance-nya di sini ya. Ini appearance, kemudian kalau kita mau mengkoneksikan itu tinggal diklik di full name ya. Nah, ini kan ada hubungannya dengan data connection ya. Input, on change start typing ya, sequence variable. Nah, nanti tinggal dikoneksikan dengan database-nya. Ini kan new data connection oke. Ya. Ini oke. Jadi kalau mau dikoneksikan data connection ada di sini. Oke. Nah, nanti tinggal di sini ada panduannya bagaimana mengkoneksikan tadi ya. Jadi dalam membuat aplikasi itu memang harus ada tim ya, ada tim. Yang satu nanti dia akan fokus ke koneksi database, ke query ya. Tetapi kalau yang satu tadi ini membangun tampilannya begitu ya. Tampilannya supaya kelihatan bagus. Nah, kita kembali lagi ke builder tadi. Nah, di sini ya. Jadi membuat ini juga tidak mudah ya. Sehingga perlu kemampuan khusus. Nah, ini ada Angular komponen ya. Nah, nanti tinggal silakan kalau untuk koneksi database kan tentu saja kan ada inputan ini ya, inputan kemudian email, password begitu ya. Nah, dari inputan ini nanti kan dia akan masuk ke database ya. Jadi dari inputan ini, input begitu ya, input 1, kemudian di sini action argumennya apa? Oh, baru ya. Di sini tidak perlu coding ya, karena di sini sudah dikodingkan sendiri oleh aplikasi. Kemudian ketika enter start typing ya, atau di sini bisa ditambahkan kondisinya apa. Oh, nanti dia akan menyimpan data di local storage, kemudian atau mengeksekusi action, navigate a page ya, dan sebagainya. Di sini sudah disiapkan semuanya begitu ya, sehingga Anda tidak perlu melakukan coding-coding di mana nanti ditakutkan akan salah dalam mengetik sintak bahasa pemrograman dan alur logikanya. Ya. Nah, ini untuk form login ya. Tapi kalau Anda ingin memilih yang lain katakanlah, ini kan kembali lagi ke dashboard ya. Ini tes 1 tadi. Kemudian kalau ingin membuat project baru ya, katakanlah tes 2 ya. Tes 2.
Create. Untuk tes 2 sendiri pun juga sama ya. Anda tinggal milih kira-kira mau apa itu tampilannya ya. Kalau ingin membuat ini mengenai logistik atau inventory ya, ini silakan bisa di use this template. Project limit is reached. Oke, kan ini kan gratis kan, jadi kita milih apa ini simple data connection ya. Oke ya, nanti silakan bisa dicoba, dieksplor ya. Jadi kalau ada hal yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.